Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar cara untuk membuat kelas di Google Classroom, sekaligus juga sampai pada tahap penilaiannya. Yang pertama, sebagai guru, maka silahkan masuk di classroom.google.com. Dan untuk membuat kelas baru, silahkan klik tanda plus di pojok kanan atas. Karena kita mau membuat kelas, karena kita sebagai guru, maka pilih yang create class. Ini dicentang, lalu continue. Nah, sekarang kita akan membuat nama kelasnya. Yang perlu diisi hanya nama kelasnya ini aja. Kalau section, subject, dan room ini boleh dikosongi. Misalnya kelasnya adalah informatika kelas 7A. Seperti ini nama kelasnya informatika kelas 7A, lalu kita bisa klik create. Nah, kelas informatikanya sudah terbentuk dan di sini ada kode kelas. Kode kelas ini nanti bisa dibesarkan ya. Silakan diklik di kotaan ini. Nah, kode kelas ini nanti yang harus diberikan ke murid supaya bisa join ke kelas kita. Silakan dicatat dulu. Setelah itu bisa ditutup kembali. Kemudian di sini ini adalah halaman utama dari Google Classroom kita. Di sini ada 4 menu ya, Stream, Classroom, People, sama Grade. Kemudian yang halaman utama ini bisa kita pakai untuk menuliskan pengumuman. Sedangkan kalau misalnya kita mau mengupload materi, kita bisa pilih di Classwork di sini. Bagian sini kita klik. Di sini ada banyak yang bisa kita create. Sebelah ini ada create-nya. Kita bisa create tugas atau assignment, kemudian quiz, kemudian question atau pertanyaan, dan juga material atau materi. Kalau yang reuse ini untuk mengulang kembali postingan yang sudah pernah dibuat. Dan yang paling terakhir adalah topik. Saya sarankan sebelum kita mengupload banyak materi, kita buat dulu topiknya. Topik ini supaya postingan kita tertata. Jadi misalnya dalam materi informatika kelas 7A ini ada 3 bab. Jadi saya bisa bikin topik bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi nanti halaman Google Classroom kita lebih tertata. Sekarang saya bikin topik, diklik topik. Saya bikin topik bab 1. Langsung aja diklik add. Ini adalah topik bab 1. Sekarang di topik bab 1 ini saya akan membuat atau mengupload materi. Caranya adalah create, kemudian material, materialnya di sini misalnya judulnya adalah materi pertama, sistem komputer. Deskripsi ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Deskripsinya misalnya materi bab 1 mata pelajaran informatika kelas 7. Kemudian saya bisa menambahkan materinya. Seperti biasa, lampirkan di sini tanda klip, paperclip ya, ini icon paperclip. Kemudian bisa ngambil materi dari Google Drive, bisa dari link, bisa dari upload file ataupun dari YouTube. Misalnya saya mau upload file seperti ini, diklik file lalu klik di upload. Kita ambil dari komputer kita klik
kemudian saya mencari dari komputer saya. Misalnya saya klik ini ya, sistem komputer informatika kelas 7, open. Nah, kemudian saya upload. Di sini sudah tersedia, sudah tampil di sini ya. Terus tadi kan kita sudah buat topik, maka kita bisa klik topiknya tadi apa. Oh, bab 1, langsung diklik bab 1. Kalau kelas kita sudah banyak, kita bisa pilih ya, karena berhubung kelasnya tadi masih 1, jadi ya langsung masuk ke informatika kelas 7A. Kalau kelasnya sudah banyak, maka bisa memilih kelas yang lain. Setelah ini, kita bisa menjadwalkan postingan ini di sini. Di bagian post di tanda panah bawah, ini bisa kita pilih schedule ya. Untuk schedule ini nanti kita bisa menjadwalkan materi ini mau ditampilkan tanggal berapa, jam berapa, itu bisa. Misalnya materinya mau ditampilkan hari ini jam 8, berarti ya langsung tampil ini nanti ya, misalnya seperti itu. Oke, saya cancel, langsung saya post karena saya mau materi saya langsung tampil. Sudah saya post di sini. Kemudian setelah bikin materi, saya mau membuat tugas, maka kita klik create. Kemudian saya mau tugasnya itu bukan berupa kuis, jadi tugas mengerjakan di buku catatan misalnya. Oke, tugas pertama, tugas sistem komputer. Misalnya tugasnya seperti ini: amati lingkungan di sekitarmu. Adakah perangkat keras komputer yang kalian jumpai? Bila ada, gambar dan beri keterangan. Bila tidak ada, silahkan cari di internet. Instruksinya lalu tugas dikerjakan di buku tulis, lalu difoto dan diupload atau diunggah ke sini. Selamat mengerjakan. Misalnya seperti ini. Ini tugasnya, berarti ini nanti kan anak-anak harus mengerjakan di buku, kemudian diupload ke sini. Ini poin ini artinya jumlah maksimal nilai yang bisa kita berikan ke anak-anak. Misalnya poin tertinggi yang bisa saya berikan untuk anak-anak untuk tugas ini adalah 100, maka di sini 100. Kelasnya tetap ya, kalau kelasnya ini sudah banyak, maka kita bisa pilih mau ditampilkan ke kelas apa. Kalau ini due date-nya, ini adalah deadline, waktu maksimal yang bisa digunakan anak-anak untuk mengumpulkan tugas. Misalnya waktunya tugas ini maksimal dikumpulkan tanggal 22 jam 11.59 PM atau jam 11.59 malam. Kita setting seperti ini. Nah, topiknya tadi kan kita sudah bikin topik bab 1, maka kita masukkan ke bab 1 supaya rapi. Oke, sudah. Lalu kita tugaskan di sini. Kita klik assign. Kita klik tugas ini. Kemudian ini kan kita sebagai guru ya. Lalu kalau misalnya sebagai siswa untuk mengerjakan tugas itu, saya akan masuk ke halaman siswa. Ingat, kalau yang ini halaman guru, sekarang saya mau jadi siswa. Nah,
di siswa, seperti biasa siswanya juga harus buka classroom.google.com, lalu klik plus, kemudian join kelas. Kelasnya pakai kode yang sudah kita umumkan ya. Tadi kodenya adalah 4 UM Z E Y. Kita cek lagi kelasnya tadi di stream ini ya, VY. Oke, maaf salah, ini V. Lalu siswa bisa join kelas seperti ini. Nah, ini adalah halaman siswa. Siswa bisa melihat tugas yang ada dan yang harus dikerjakan itu di sini, di upcoming di sini. Ada tugas, deadline-nya adalah Rabu jam 11.59. Ini kita bisa klik. Nah, sebelum tugas tadi kan sudah ada, di sini saya sebagai guru ya, sudah ada materi sistem komputer. Lalu saya juga post tugas baru, yaitu tugas sistem komputer. Kita lihat deadline yang ada di sini. Oh, ini tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kita lihat tugasnya. Ternyata kita belum mengerjakan, jadi kita harus mengerjakan tugas itu. Kalau seandainya kita sudah mengerjakan, siswa sudah mengerjakan, maka di sini itu nanti ada keterangannya. Kita langsung klik tugasnya, tugas sistem komputer. Nah, tugas sistem komputer dari gurunya tadi, saya ingatkan di sini sebagai siswa ya. Tugas sistem komputer, tadi kan amati lingkungan sekitarmu, adakah perangkat keras yang kalian jumpai, misalnya. Kemudian dikerjakan, siswanya mengerjakan. Terus difoto, kalau sudah difoto tugasnya bisa dikumpulkan di sini, di add or create di sini, tanda plus, diklik, lalu kita bisa upload file. Misalnya ini saya mengerjakan tugasnya, saya upload, saya cari di komputer, misalnya ini untuk tugas, ini misalnya ya. Misalnya tugasnya ini, saya sudah mengumpulkan. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, maka untuk mengumpulkan tugas harus di turn in. Di sini harus di turn in dulu, artinya ini dikumpulkan. Seperti halnya ketika kita mengumpulkan buku tulis ke guru kalau kita jadi siswa. Kita turn in dulu tugas kita, klik. Oke, di turn in ya. Itu artinya kita sudah mengumpulkan tugas. Coba kita lihat di depan, di kelas kita. Ini di deadline sudah dikerjakan semuanya. Oh, ternyata tidak ada tugas yang harus dikerjakan karena kita sudah mengerjakan tugas atau siswa sudah mengerjakan tugas. Oke, halaman siswa sudah selesai karena sudah menyelesaikan tugas. Sekarang kita ke halaman guru. Saya kembali ke halaman guru. Ini halaman gurunya. Saya reload dulu. Kemudian saya lihat di flashworknya. Saya lihat di sini. Tadi tugasnya ini ya. Kemudian kita lihat ke people. People ini siswa kita, siswa yang sudah masuk ke kelas kita. Oh, ada satu. Kita lihat dulu. Di sini kita bisa lihat semua tugas yang dikumpulkan, tugas yang sudah dikoreksi, tugas yang terlambat. Di sini ada semua. Missing itu tugas yang tidak dikerjakan. Return ini tugas yang sudah kita nilai. Turn in tugas yang baru saja kita kumpulkan. Tugas yang baru saja dikumpulkan oleh siswa, maaf. Oke, berarti siswa ini sudah mengumpulkan tugas sistem komputer. Kita buka tugasnya. Kita view detail. Seperti ini. Oh, ini tugasnya. Terus kita buka, kita klik tugas ini.
kita klik tugas ini, kita koreksi seolah-olah kita sedang mendapatkan tugas dari siswa ya. Ini diklik, terus kemudian ini adalah tugas siswa tersebut, misalnya seperti ini. Lalu kita bisa menilainya di sini. Oh, tugasnya ini sudah bagus, misalnya kita kasih nilai 95. Kita klik di sini di bagian grade 95 garis miring atau slash 100, maksudnya adalah siswa ini dapat nilai 95 dari 100. Kita bisa tambahkan private comment, misalnya tingkatkan belajarmu, gini, seperti ini. Kita post. Terus jangan lupa setelah menilai kita harus klik return supaya siswanya itu tahu nilainya. Kalau dalam dunia nyata seperti setelah siswa kita mengumpulkan tugas, maka kita harus mengembalikan bukunya supaya dia tahu nilainya, dia tahu salahnya di mana, dia tahu komentar kita. Kita klik return seperti ini. Return. Setelah kita klik return, maka kita bisa kembali ke halaman yang tadi ya. Halaman ini bisa kita tutup. Terus coba kita reload lagi halaman sini. Halaman ini kita bisa reload lagi. Setelah kita reload, oh sudah ada nilainya 95. Coba kita cek sebagai siswa. Kalau sebagai siswa kita reload lagi halamannya. Ini untuk halaman siswa. Kita lihat di classwork kita tadi. Tadi tugasnya namanya tugas sistem komputer. Kita lihat tugasnya ya. Ini ada tulisannya graded, jadi artinya ini sudah dinilai. Nilainya berapa? Nilainya di sini 95. Terus pesan dari gurunya apa? Tingkatkan belajarmu. Kalau memang harus remedi, kita bisa siswa bisa resubmit, jadi bisa remedi. Seperti itu untuk pemberian tugas. Saya kembalikan ke kelas utamanya, kelas ini. Nah, di sini di halaman utama kelas tadi kan kita belum memberikan pembukaan ya. Kita share aja di sini. Misalnya, Assalamualaikum, selamat datang di kelas informatika kelas 7A. Selamat belajar. Ini seperti ini. Ini pengumuman di stream, seperti di beranda atau di home kita post. Tadi kan belum, ini maaf menyusul ya. Tadi belum saya tuliskan di sini. Di sini juga bisa di upload, misalnya peraturan kelas itu seperti apa, peraturan posting itu seperti apa. Kita lihat di sisi siswa. Kalau di sisi siswa kita lihat kelasnya informatika 7A, maka di sini akan tertulis Assalamualaikum, selamat datang di kelas informatika kelas 7A. Selamat belajar. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya tugas siswa itu belum sampai ke deadline tanggalnya, maka akan muncul di sini. Berarti di sini ada tugas yang belum sampai deadline, belum sampai tanggal maksimal pengumpulan. Oke, sekarang kalau misalnya mau membuat tugas dalam bentuk link bagaimana? Ya tetap tugas dalam bentuk Google Form. Kita klik classwork, kemudian create. Di sini kita tetap bisa pilih yang pertama ya, assignment atau quiz. Kita pilih yang quiz. Google Formnya itu bisa langsung bikin di sini. Tapi kalau misalnya bingung ya ini dihilangkan. Lalu kita buat manual. Caranya sudah seperti yang kita pelajari bersama-sama kemarin. Langsung aja saya copy linknya seperti ini. Copy
copy, di shorten dulu. Saya copy, kemudian saya kasih di sini tugas sistem operasi, misalnya seperti ini. Instruksinya adalah selamat mengerjakan. Maaf. Selamat mengerjakan. Kemudian saya tambahkan linknya yaitu dari Google Form yang sudah kita buat. Kita paste di sini, kita paste di sini. Kemudian 100 ini adalah nilai maksimal yang kita berikan. Jadi harus sama. Tadi kan di Google Form itu nilai maksimal yang kita berikan 100, nilai total maksimalnya. Di sini juga harus sama 100 biar siswanya nggak bingung. Kemudian tugas juga kita jadwalkan, kita schedule di sini kapan mau ditampilkan. Seperti itu. Juga ada tanggal maksimal pengumpulan. Tanggal maksimal pengumpulannya kapan? Misalnya ini. Maksimal pengumpulan yaitu besok jam 11.59 malam. Oke, seperti ini. Jangan lupa masukkan ke topik bab 1 supaya terkumpul semua materi bab 1 itu, tugas dan materinya ada di topik bab 1. Oke, sekarang kita tugaskan. Kita tidak perlu menyimpan ya, karena sudah tersimpan otomatis di Google Drive. Ini sudah keluar. Tadi materinya sistem komputer, tugas pertamanya tugas sistem komputer, tugas keduanya tugas sistem operasi. Ini halaman kita sebagai guru. Sekarang kita lihat ke siswa. Kita reload halaman siswa. Nah, siswa muncul. Ini ada postingan baru. Saya sebagai guru telah memposting tugas sistem operasi. Di sini juga ada tugasnya muncul. Kita bisa klik ini langsung. Ada tugas baru. Tugas sistem operasi, suruh mengerjakan ini. Kita klik ya. Kita klik tugasnya di Google Form. Lalu kita kerjakan. Misalnya jawabannya ini tadi ya. Kita anggap jawabannya ini tadi. Saya submit. View score. Oh, dapat 100. Oke. Ini sudah. Kalau sudah mengerjakan, ini kan sudah termasuk ke dalam Google Drive-nya gurunya nilainya ini. Kita kembali ke tugas kita, halaman tugas kita di sini. Karena kita sudah mengerjakan tugas ini, maka klik mark as done. Jadi supaya jelas bahwa kita sudah mengerjakan, ini harus diklik. Sudah done ya, sudah selesai. Kita klik. Udah seperti ini, sudah masuk. Kemudian kita lihat di halaman gurunya. Kita lihat di halaman gurunya. Kita bisa lihat ke classwork-nya. Classwork, tugas apa aja yang sudah kita berikan ke kelas itu. Ada 3 ini, kita klik tugas sistem operasi. Kita lihat tugasnya. Kita lihat tugasnya. Oh, sudah ada yang turn in. Nah, kalau dari Google Classroom, kita harus memasukkan nilainya di sini manual. Jadi kita harus ngecek dulu di Google Classroom kita, siswa tadi itu dapat nilai berapa yang sudah mengumpulkan itu. Kita bisa cek di sini, di spreadsheet atau di sini juga tampil ya nilainya. Oh, nilainya dapat 100. Jadi kita masukkan manual di sini. Klik 100. Klik tulis 100. Setelah ditulis 100, kita kembalikan ke siswa supaya siswa tahu nilainya. Sebenarnya tadi di Google Form kan sudah keluar nilainya ya. Seandainya Google Formnya itu tidak ditampilkan nilai, dan supaya datanya kita terekam di Google Classroom, kita klik return. Kita kasih nilai 100, kemudian klik return. Selamat. Misalnya kita kasih ucapan selamat. Misalnya gini. Misalnya kita kopas pesan ini juga bisa, siswanya kan ada banyak ya, kita kopas saja.
sudah selesai di sini. Sekarang kita lihat dari sisi siswa. Siswa kita lihat di sini. Kemudian siswa melihat di kelasnya. Kemudian dilihat di sini classwork. Dilihat di classwork ini data materinya yang sudah ada di kelas itu, bab 1. Oh, sistem operasi. Graded berarti sudah dinilai kalau sudah tulisannya seperti ini. Di sini ada. Kemudian kita lihat tugasnya. Oh, ternyata sudah nilai, dapat nilai 100. Jadi seperti itu. Jadi fungsi-fungsinya untuk menilai itu supaya terekam di Google Classroom. Kita masukkan secara manual. Oke, kita kembali ke halaman guru. Jadi saya ulang kembali, kalau stream di sini ini adalah halaman utama beranda. Di halaman beranda tadi saya sudah menuliskan pesan bahwa di sini adalah kelas informatika 7A. Kemudian kita bisa menambahkan file yang berisi misalnya tata aturan kelas dan lain-lain. Kemudian kalau classwork ini adalah apa-apa yang sudah kita berikan di kelas ini. Karena tadi hanya satu topik, jadi topiknya hanya bab 1. Nanti kalau ada bab 2 ya ada di bawahnya. Dan itu rapi kalau sudah ada topiknya ya. People ini siswa yang sudah ada di sini, siswa-siswa yang sudah ada di kelas kita. Dan untuk grade ini adalah penilaian. Jadi grade ini penilaian. Siswa itu namanya akan ada di sini semuanya. Kemudian materinya, materi tugasnya tadi kan yang pertama tugas sistem komputer, tugas sistem operasi itu ada di sini. Ada di sini semuanya. Jadi terdata di sini. Kita bisa mengurutkan nama-nama siswanya. Ini rata-rata kelasnya. Nanti akan muncul rata-rata dari seluruh siswa di kelas kita kalau siswanya banyak ya. Demikian sharing saya tentang pengelolaan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.